Alat dan bahan: lem tembak, gunting, gergaji, dinamo dan karet dinamo, kabel 1 mili, lampu LED, galon plastik, pipa, DVD bekas, karton, tutup botol, katik es krim, hiasan kerang, hiasan batu kecil, dan wadah bekas. Langkah-langkah pembuatan: potonglah pipa sesuai dengan ukuran wadah yang digunakan. Potong karton dengan diameter pipa yang digunakan. Gunakan katik es krim untuk membuat penyangga di kedua sisi wadah yang digunakan. Tempelkan potongan galon ke pipa untuk membuat kincir air. Rekatkan kedua potongan karton tadi ke kedua sisi pipa. Lem sepasang DVD dengan sebuah pipa di tengahnya sebagai tempat karet dinamo. Eratkan kati es krim pada kedua sisi wadah. Gunakan tutup botol sebagai pulei dan tempelkan dengan alas plastik. Tempelkan katik es krim untuk membuat atap dan pilar miniatur rumah. Satukan atap dan pilar dari miniatur rumah. Tempelkan batu sebagai kaki rumah pada sebuah karton yang telah dipotong. Berikan hiasan pada alas miniatur rumah. Hiasan dapat berupa kerang, tanaman plastik, dan lain-lain. Cobalah putar kincir air dengan dinamo yang telah terpasang pada lampu LED. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alami yang dapat diperbarui secara alami dalam jangka waktu relatif singkat dan tidak akan pernah habis meskipun terus digunakan. Sumber-sumber energi terbarukan meliputi sinar matahari, angin, air, termasuk aliran sungai dan pasang surut laut, biomasa, dan panas bumi. Energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan daripada energi dari bahan bakar fosil karena menghasilkan gas emisi rumah kaca yang lebih rendah dan dampak lingkungan yang lebih kecil. Energi terbarukan memainkan peran penting dalam upaya global untuk mengurangi ketergantungan dalam menggunakan bahan bakar fosil. Antisipasi energi terbarukan melibatkan beberapa cara untuk mempersiapkan, mendukung, dan juga mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam energi yang ada. Berikut merupakan beberapa cara atau langkah yang digunakan untuk memaksimalkan manfaat dari energi terbarukan. Yang pertama yaitu mengembangkan dan membuat infrastruktur yang diperlukan seperti panel surya, ladang angin, dan juga PLTA. Yang kedua yaitu mendorong investasi dalam penelitian dan juga mengembangkan teknologi energi terbarukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan yang mendukung transisi ke energi terbarukan serta menetapkan regulasi yang mendukung perizinan dan juga mempermudah pelaksanaan proyek dari energi terbarukan. Selanjutnya yang keempat itu ada pentingnya kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan pentingnya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu ada mengombinasikan berbagai jenis energi terbarukan dengan sumber energi konvensional untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil. Dan yang terakhir yaitu ada bekerja sama dengan negara lain untuk
berbagi pengetahuan, teknologi dan praktik serta mengikuti kesepakatan internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dengan langkah-langkah ini, antisipasi terhadap energi terbarukan dapat membantu menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan keamanan energi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak atau manfaat energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan memiliki berbagai dampak yang dapat dibagi menjadi dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif, energi terbarukan menghasilkan sedikit hingga tidak ada emisi gas rumah kaca selama operasinya, membantu mengurangi efek perubahan iklim. Yang kedua, sumber energi terbarukan tidak akan habis dan dapat terus diperbarui sehingga meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas. Lanjutkan dampak energi terbarukan, dampak positifnya. Yang pertama, energi terbarukan menghasilkan sedikit polusi udara dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil, sehingga membantu meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. 4. Energi terbarukan menciptakan banyak lapangan kerja baru dalam bidang teknologi, konstruksi, dan pemeliharaan. Dampak negatifnya, pertama, beberapa sumber energi terbarukan tergantung pada kondisi cuaca. Kedua, membutuhkan lahan yang luas yang bisa menyebabkan perubahan fungsi lahan dan potensi konflik dengan penggunaan lahan lainnya, seperti pertanian dan konservasi. 3. Berdampak pada lingkungan lokal, seperti gangguan pada habitat satwa liar, perubahan ekosistem air akibat bendungan hidroelektrik, dan dampak visual pada lanskap. Nah, adapun dampak negatif yang keempat yaitu mahalnya biaya awal. Yang terakhir adalah menyimpan energi saat masih terbatas, sehingga sulit untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan. Meskipun ada tantangan dan dampak negatif yang harus diatasi, manfaat jangka panjang dari transisi ke energi terbarukan membuat menjadi komponen penting dalam strategi globalisasi. Adapun berbagai alasan bagi kita untuk memilih membuat kincir air sebagai miniatur energi terbarukan, yaitu yang pertama, prinsip kerja kincir air relatif sederhana, membuatnya mudah dipahami sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran konvensi energi. Kincir air juga mengajarkan beberapa prinsip dasar fisika seperti energi kinetik, gaya, sehingga dapat menjadi alat yang efektif untuk pendidikan. Yang kedua yaitu tidak memerlukan bahan kimia yang berbahaya ataupun listrik dengan tegangan yang tinggi sehingga aman untuk digunakan. Kincir air juga tidak menghasilkan emisi ataupun polusi sehingga menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan untuk demonstrasi energi terbarukan. Lanjutan dari milih untuk membuat kincir air, 3. Alat bahan dan komponen untuk membuat miniatur kincir air biasanya murah dan mudah didapatkan, serta miniatur kincir air memerlukan sedikit pemeliharaan. 4. Perputaran baling-baling atau ember kincir air memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana energi air diubah menjadi energi mekanik. 5. Menggunakan miniatur kincir air sebagai contoh untuk memperkenalkan konsep energi terbarukan dengan sederhana. Pengertian kincir air. Kincir air sederhana adalah alat mekanis dasar yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari aliran air menjadi energi mekanik dengan cara yang mudah dipahami dan dibangun. Semakin besar tekanan, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Behind the scene. Tuh, jangan jauh, Behind the scene. tadi tuh. Mana tahu? Ih, Glenn. Pancet bakat.
Enjoy!